Bab 573. Pertemuan secara tiba-tiba. Ceoye. Gita menarik sudut bibirnya, lalu menyapanya dengan enggan. Tatapan mata Golden Ye yang tajam melirik ke arah sekitar, namun tidak ada bayangan Audrey Han. Tatapan matanya sangatlah tajam, bertanya, di mana dia? Gita tentu saja tidak lupa dengan pesan yang diberikan oleh Audrey kepada dirinya, tapi di hadapan Golden Ye yang kuat membuatnya merasa sedikit lemah dan bersalah, jadi matanya tanpa sadar langsung melirik ke ruang istirahat. Lalu dia berkata dengan suara kecil, Audrey bilang suruh kamu untuk menunggunya di bawah selama 5 menit. Dalam waktu 5 menit dia akan turun untuk mencari Ceoye. 5 menit. Mendengar angka ini membuat Golden Ye memicingkan matanya yang sipit menunjukkan aura bahaya, bibirnya yang tipis sedikit terangkat ke atas. Aku sudah beri dia waktu sebanyak ini, masih ingin menawar denganku. Melihat senyum di wajahnya membuat Gita menelan air ludahnya. Pria ini benar-benar terlalu tampan, untuknya dia sudah menyukai Audrey Han, huhuhu. Ceoye, Audrey bilang 5 menit kemudian dia pasti akan turun, kamu percaya saja dengannya kali ini. Sepertinya wanita ini sama sekali tidak menganggap kata-kata dia tadi dalam hati. Cih. Tatapan mata Golden Ye menjadi semakin tajam, lalu melarikan pandangan matanya, melihat ke arah pintu ruang istirahat. Ekspresi wajah Gita berubah, seluruh saraf tubuhnya seketika menjadi tegang. Matanya sedang tertuju kemana? Dia tidak mungkin ingin masuk ke dalam ruang istirahat bukan? Ketika sedang berpikir, kedua kaki Golden Ye yang panjang mulai bergerak, dia ternyata berjalan menuju ke ruang istirahat. Ceoye. Ekspresi wajah Gita seketika menjadi pucat, dia langsung bergerak dari tempat duduknya, setelah itu dia langsung maju untuk menghalangi jalan Golden Ye. Apa yang ingin kamu lakukan? Golden Ye melihat Gita yang menghalangi jalan dirinya, dia langsung menggerutkan keningnya. Minggir. Tidak bisa. Gita langsung menghadang di depannya, dia sudah menyetujui Audrey untuk membantunya menutupi masalah ini. Jika Golden Ye saat ini menerobos masuk ke dalam, maka bagaimana cara dia untuk memberi penjelasan kepada Audrey nanti? Kerutan di kening Golden Ye menjadi semakin dalam, melihat Gita yang menghalangi jalannya, tatapan matanya langsung berubah menjadi sedang berpikir. Mengapa ekspresi wajah dan tatapan mata wanita ini begitu tegang, sepertinya takut dia akan menerobos masuk ke dalam ruang istirahat. Apakah ada orang yang tidak bisa ditemui di ruang istirahat? Ketika sedang berpikir, ekspresi wajah Golden Ye seketika berubah menjadi gelap, membentaknya, aku berkata untuk terakhir kali, minggir. Tatapan mata yang tajam seperti ini langsung membuat Gita bergetar, tapi dia sudah menyetujui Audrey, jadi dia masih tetap berdiri di tempatnya berada, berkata, Ceoye, Audrey menyuruh aku untuk menyampaikan pesan ini, dalam waktu 5 menit dia pasti akan turun dengan tepat waktu. 5 menit, cih. Golden Ye tersenyum sinis, kalau begitu aku akan masuk ke ruang istirahat untuk menunggunya selama 5 menit. Golden Ye melihat dia terus menghadang dirinya, dia sudah benar-benar tidak ada kesabaran lagi untuk berurusan dengan Gita lagi. Tatapan matanya yang tajam jatuh ke wajahnya, mau minggir atau tidak. Gita. Dia menelan air liurnya, matanya menyusut. Plak. Saat ini pintu ruang istirahat terbuka, Audrey Han berjalan keluar dengan wajah yang buruk. Aku hanya menyuruh kamu menunggu 5 menit saja, apa kamu perlu mempersulit Gita menjadi seperti ini? Dia menutup pintu ruang istirahat, menatap tajam Golden Ye. Golden Ye tentu saja memperhatikan gerakan dia ini, ketika masuk dia menutup pintu ruang istirahat, dan ketika keluar dia langsung menutup pintu lagi. Ketika Golden melangkah maju ke depan, namun Audrey Han tiba-tiba tersandung dan hampir jatuh ke hadapan dia. Golden Ye dengan cepat langsung menahan tubuhnya, menggerutkan keningnya, ada apa? Suara Audrey Han sedikit hampa, kepala aku terasa sedikit pusing. Pusing. Dia menganggukkan kepala, tiba-tiba teringat sesuatu, dia langsung mendorong Golden Ye dengan kuat,
menggertakkan giginya berkata, aku merasa pusing jadi ingin beristirahat di dalam sejenak, lalu kamu masih memaksa aku untuk membukakan kamu pintu. Golden Ye yang tadi masih memiliki rasa curiga, saat ini setelah mendengar tubuhnya sakit, membuat rasa curiga dalam hati Golden Ye langsung hilang. Tatapan matanya penuh dengan perhatian, setelah didorong dia langsung menangkap tangan Audrey Han, lalu menariknya masuk ke dalam pelukannya, meskipun nada bicaranya terdengar kasar tapi masih perhatian. Kalau tidak enak badan mengapa kamu tidak menghubungi aku? Untuk apa panggil kamu? Audrey Han awalnya masih ingin mendorongnya, tapi setelah memikirkannya, sulit bagi Golden untuk menghilangkan rasa curiga dalam hatinya, dan memindahkan fokus pada keadaan tubuhnya, jadi dia tidak mendorong tubuhnya lagi dan langsung bersandar dalam pelukannya. Untuk apa panggil aku? Kata-kata ini membuat Golden Ye merasa sedikit tidak senang. 1 detik kemudian dia langsung mengendongnya. Gita yang melihat ini dari samping tidak tahan untuk bersorak, lalu tanpa sadar dia menutup mulutnya dan mundur ke samping, lalu melihatnya dari samping. Kamu bilang untuk apa panggil aku? Golden Ye melihat Audrey dengan pasrah, lalu memeluknya untuk berjalan keluar, lalu berkata, aku bawa orang ini pergi dulu. Gita yang berada dalam keadaan tertegun, beberapa saat kemudian baru menyadari kalau kata-kata ini ditujukan kepada dia. Dia mengiyakan untuk menjawabnya, lalu dia melihat Audrey memberikan isyarat tangan padanya. Gita pun langsung menjawabnya dengan suara mulut, tenang saja. Audrey digendong oleh Golden Ye keluar ruangan. Ketika sampai di depan lift, dia baru memberikan perlawanan. Turunkan aku bisa jalan sendiri. Dia dari tadi tidak memberikan perlawanan karena dia ingin menghilangkan rasa waspada Golden Ye. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan Glenn di sini. Golden Ye menggerutkan keningnya, dia tidak menghiraukan kata-katanya, dia tetap menggendongnya dengan erat. Golden Ye. Audrey Han mendorong dadanya, kamu cepat turunkan aku, kalau begini nanti bisa dilihat oleh orang. Biarkan saja melihatnya. Golden Ye menganggukkan kepala, matanya menatap dalam Audrey, aku juga tidak peduli. Kamu tidak peduli, aku memperdulikannya. Ini adalah perusahaan dia, jika dia membiarkan pegawainya melihat ini, maka mau taruh di mana muka dia. Selain itu, dia juga tidak berharap membiarkan orang lain merasa dia memiliki hubungan dengan Golden Ye. Memikirkan ini Audrey Han langsung melepaskan diri dengan sekuat tenaga. Merasakan Audrey yang sedang berusaha melepaskan diri dalam pelukannya, Golden Ye menggerutkan keningnya, kamu sudah sakit seperti ini, lalu bekerja 20 menit saja sudah membuatmu kelelahan seperti ini, apakah kamu masih ingin keras kepala denganku? Dia belum merasa lemah sampai ke tahap itu, tapi untuk menipu dia saja. Audrey Han bersenandung pelan dalam hatinya, teringat gambaran yang menenangkan dalam ruang istirahat. Saat itu setelah dia membawa Glenn masuk ke dalam ruang istirahat, dia masih mengunci pintu ruang istirahat. Lalu ketika dia menoleh, dia melihat tatapan mata yang aneh dari Glenn. Mommy, apa yang sedang kamu lakukan? Audrey langsung menarik tangannya dengan rasa bersalah, lalu sedikit tersenyum. Glenn, Mommy ingin berdiskusi dengan kamu, apakah kamu bisa menyetujui Mommy? Mommy mengedipkan mata hitamnya yang polos tuh, lalu bertanya dengan suara yang murni, Mommy ingin berdiskusi apa dengan aku? Bersambung.